Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir-akhir ini ramai dibicarakan tentang persoalan nasab. Hal ini menjadi sebuah perdebatan yang cukup sengit, bahkan nyaris terjadi bentrokan fisik yang seharusnya tidak perlu terjadi. Persoalannya bagi kita adalah sejauh mana nasab itu kedudukannya di dalam ajaran Islam. Seorang ulama bernama Imam Asy-Syatibi, dia merumuskan bahwa kehadiran hukum Islam adalah untuk melindungi 5 hal. Yang pertama adalah melindungi agama. Yang kedua adalah melindungi jiwa atau nyawa. Yang ketiga adalah melindungi akal. Yang keempat adalah melindungi nasab atau keturunan. Dan yang kelima adalah melindungi harta kekayaan. Nasab dalam kehidupan manusia merupakan hal yang sangat sensitif. Artinya apa? Nasab harus dihormati. Nasab harus dijaga. Tidak boleh orang menghina nasab orang lain. Tidak boleh untuk meremehkan keturunan orang lain. Karena apabila hal ini terjadi, maka bisa menghadirkan permusuhan, perkelahian. Bahkan pada zaman Arab Jahiliyah menimbulkan peperangan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, dalam waktu yang singkat ini, kita ingin mencari titik terang bagaimana sikap yang harus kita tonjolkan terkait dengan persoalan nasab Ba'lawi yang memiliki keturunan para habib. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
paling tidak ada dua klaim yang harus kita luruskan. Yang pertama adalah bahwa dikatakan bahwa Ba'lawi adalah sebuah keturunan yang mengklaim bahwa keturunan Nabi atau para Habib adalah wajib dihormati, wajib diutamakan, yang kemudian menimbulkan rasa fanatik yang sebenarnya itu tidak layak. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah klaim bahwa keturunan Ba'lawi adalah mereka meskipun berbuat dosa, mereka sudah dijamin untuk masuk ke dalam surga. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin mengkaji ajaran Ba'lawi yang tersebar di Indonesia, ada beberapa kitab yang dikarang oleh ulama besar keturunan Ba'lawi, yaitu Abdullah bin Alwi al-Haddad. Di antara kitabnya adalah Risalatul Mu'awanah dan Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Apa yang telah khotib ngaji di pesantren, bahwa sesungguhnya ulama besar Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad tidak mengajarkan hal-hal yang tadi disebutkan, bahwa keturunan atau zuriyah Nabi harus dihormati, harus dimuliakan dan sebagainya. Bahkan dalam kitab Nasaihud Diniyah dia jelas di halaman kedua kitabnya dia mengatakan bahwa waju'ilal karamatu bittaqwa la bil ansab wala bil amwal wala bil jah. Ukuran kemuliaan seseorang bukan karena keturunannya, bukan karena jabatannya, bukan karena hartanya, tapi yang menjadikan dia mulia adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi attaqakum. Ajaran yang mulia yang disebarkan oleh keturunan Ba'lawi adalah ajaran yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun klaim-klaim yang tadi itu adalah bukan ajaran daripada Ba'lawi yang menjunjung nilai egaliter di dalam ajaran Islam yang memang mengajarkan persamaan antara manusia dan semua manusia itu sama kecuali dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu bab yang beliau kaji tentang takwa dalam kitabnya yang menurut penilaian kita adalah sebuah ajaran yang sangat menempatkan ketakwaan adalah sesuatu yang akan menentukan kemuliaan atau kehinaan kita dalam kehidupan di dunia ini. Beliau mengatakan bahwa tidak ada kebaikan
yang hadir dalam kehidupan kecuali takwa yang akan menyampaikan kebaikan tersebut. Dan tidak ada kejahatan yang hadir dalam kehidupan kita kecuali takwa sebagai benteng yang dapat merintangi, menghalangi semua kejahatan tersebut. Beliau pun mengatakan bahwa rumus takwa itu sangat sederhana, mudah diingat dan mudah dilaksanakan. Yang pertama adalah taat dan berusaha kita untuk tidak maksiat. Bersyukur dan berusaha kita untuk tidak kufur nikmat. Zikir, ingat kepada Allah, berusaha kita jangan sampai melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, klaim bahwa Juriyah Ba'lawi adalah orang yang dijamin masuk surga meskipun berbuat dosa. Sekali lagi ini tidak pernah diajarkan oleh Abdullah bin Alwi al-Haddad sebagai seorang tokoh, sebagai seorang ulama daripada Ba'lawi. Tidak sama sekali. Bahkan beliau mengatakan bahwa kunci orang masuk surga adalah karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menjelaskan bahwa orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang hidupnya mulia. Beliau menjelaskan dengan memperkuat beberapa ayat Al-Quran, diantaranya adalah Innalladzina ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaj'al lakum furqanan. Allah akan jadikan ketegasan di dalam hati kamu dalam membedakan antara yang hak dan yang batil. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah akan menghapus segala dosa-dosa kamu semua. Beliau juga memperkuat bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang yang benar bertakwa, maka Allah jadikan kemudahan dalam segala urusannya. Beliau juga memperkuat bahwa orang yang bertakwa akan mendapatkan rizki dari arah yang tidak pernah diduga sebelumnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang benar bertakwa, maka dia akan mendapatkan jalan keluar dari segala kesulitan dan akan diberikan rizki yang tidak pernah diduga-duga sebelumnya. Beliau juga memberikan sebuah dorongan bahwa orang-orang yang bertakwa tempat kembalinya adalah ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa dia akan menempati surga yang penuh dengan kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati kita. Beliau juga memperkuat dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa manusia tidak ada apa-apanya. Semuanya akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ditanya kamu dari suku mana, kamu dari keturunan apa. Tidak sama sekali. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah diperoleh kebaikan atau pahala kecuali apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah pernah berkata kepada putri beliau yang bernama Fatimah, "Ya Fatimatu bintu Muhammadin, i'mali fa inni ma ughni anki syai'an yaumal qiyamah." Wahai Fatimah anak Muhammad, berbuatlah, bekerjalah, berusahalah, karena sesungguhnya aku tidak bisa memberikan jaminan kepada kamu nanti di akhirat kelak. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ajaran Ba'lawi yang sesungguhnya adalah ajaran yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita diberikan pesan oleh Allah dan Rasulnya, siapapun orangnya, nasab apapun dia berasal, suku apapun dia berasal, maka kita wajib untuk menghormati, kita wajib untuk menghargai, apalagi kalau dia adalah keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada keutamaan, ada kelebihan bagi mereka karena memang mereka memiliki nasab yang mulia dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun untuk masuk ke dalam surga, sekali lagi tiketnya adalah ketakwaan kita kepada Allah, bukan karena nasab, bukan karena harta, apalagi karena pangkat yang kita pegang di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, pesan yang sangat mulia dari Allah dan Rasulnya yang dikembangkan juga oleh ajaran Ba'lawi adalah kemuliaan kita hanya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelamatkan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah segala dosa hamba, dosa kedua orang tua hamba, dan dosa umat Islam di mana saja mereka berada. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah takwa sebagai modal hidup hamba. Ya Allah, sampai detik terakhir dari kehidupan hamba ini. Ya Allah, menghantarkan dengan takwa kehidupan hamba dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan ridha dan surgamu. Ya Allah, mendapatkan panggilan yang sangat mulia ketika ajal akan tiba. Ya Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang dengan ketakwaannya, kembalilah engkau ke hadirat Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Fadkhuli bi ibadi, wahai jiwa yang tenang dengan ketakwaannya, masuklah engkau ke dalam barisan dari hambaku yang terpilih dari para nabi, para syuhada, para sholihin dan siddiqin. Wadkhuli jannati, wahai jiwa-jiwa yang tenang dengan ketakwaannya, masuklah engkau ke dalam surgaku yang penuh dengan kenikmatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.